Halo teman-teman, cerita Nusantara Dunia hadir kembali dengan kisah Sumedang Larang. Sebelum teman-teman menyaksikan dan mendengarkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, serta nyalakan notifikasinya. Tonton video ini sampai habis dan jangan di-skip. Mari kita mulai ceritanya. Sumedang Larang. Kerajaan Sumedang Larang adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa bagian barat yang berdiri pada tahun 721 Masehi. Kerajaan ini sudah berdiri sejak abad ke-8 Masehi, tetapi baru menjadi sebuah negara berdaulat di abad ke-16 Masehi. Popularitas kerajaan ini tidak menonjol sebagaimana kerajaan Demak, Mataram, Banten, dan Cirebon dalam literatur sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Namun, keberadaan kerajaan ini memberikan bukti sejarah yang sangat kuat pengaruhnya di kalangan orang-orang Sunda dalam proses penyebaran agama Islam di Jawa Barat, sebagaimana yang dilakukan oleh Kerajaan Cirebon dan Kesultanan Banten. Kerajaan ini didirikan pada tahun 721 Masehi oleh Prabu Taji Malela, keturunan dari Raja Ureti Kandayun dari Kerajaan Galuh di wilayah bekas dari Kerajaan Tembong Agung. Kerajaan ini juga pernah dikenal dengan nama Kerajaan Himbar Buana sebelum berganti nama menjadi Sumedang Larang. Sumedang Larang berstatus sebagai bagian dari Kerajaan Sunda dan Galuh antara abad ke-8 sampai abad ke-16 Masehi, di mana penguasanya berada di bawah penguasa kedua kerajaan tersebut. Ibu kota Sumedang Larang di saat pendiriannya berada di Citembong Girang yang saat ini masuk dalam wilayah desa Cikesi, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Agama Islam mulai berkembang di wilayah ini pada masa pemerintahan Pangeran Santri pada tahun 1530 sampai dengan 1578 Masehi. Di masa pemerintahannya, Sumedang Larang bergabung dengan Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1578 Masehi, anaknya yang bernama Pangeran Angkawijaya menerima pusaka Pajajaran dan dinobatkan sebagai Raja Sumedang Larang dengan gelar Prabu Gesan Ulun, di mana pusaka pemberian ini menandakan Sumedang Larang sebagai penerus sah dari Kerajaan Sunda. Menurut Babadi Sumedang, wilayah Sumedang Larang dibatasi oleh Laut Jawa di utara, Sungai Cipamugas di barat, Samudra Hindia di selatan, dan Sungai Cipamali di timur. Runtuhnya Kerajaan Sunda menjadikan bekas wilayahnya terbagi antara Kesultanan Banten di barat dan Kesultanan Cirebon di timur. Dikarenakan terjadinya peristiwa Harisbaya, Sumedang Larang di bawah Prabu Gesan Ulun pada tahun 1585 menyatakan diri sebagai negara berdaulat dan terlepas dari Cirebon. Kemerdekaan Sumedang Larang tidaklah berlangsung lama, hanya sekitar 35 tahun, dikarenakan keadaannya saat itu yang relatif lemah dan terjepit antara tiga kekuatan besar, yaitu Banten, Cirebon, dan Kesultanan Mataram. Prabu Arya Surya Diwangsa pada tahun 1620 Masehi memutuskan untuk bergabung dengan Mataram, di mana status Sumedang Larang diturunkan
dari kerajaan menjadi kabupaten di bawah Mataram. Kerajaan Sumedang Larang berasal dari pecahan Kerajaan Sunda Galuh yang bercorak Hindu yang didirikan oleh Prabu Aji Putih atas perintah Prabu Surya Dewata sebelum Keraton Galuh dipindahkan ke Pajajaran Bogor. Seiring dengan perubahan zaman dan kepemimpinan, nama Sumedang mengalami beberapa perubahan. Yang pertama yaitu Kerajaan Tembong Agung. Tembong yang artinya tampak dan agung artinya luhur, yang dipimpin oleh Prabu Guru Aji Putih pada abad ke-12. Kemudian pada masa zaman Prabu Taji Malela diganti menjadi Himbar Buana yang berarti menerangi alam. Prabu Taji Malela pernah berkata, "Insun medal, insun madangan." Artinya, aku dilahirkan, aku menerangi. Kata Sumedang diambil dari kata insun, madangan, yang berubah pengucapannya menjadi Sun Madang, yang selanjutnya menjadi Sumedang. Ada juga yang berpendapat bahwa kata insun medal yang berubah pengucapannya menjadi Sumedang dan larang berarti sesuatu yang tidak ada tandingannya. Prabu Agung Resi Cakrabuana atau lebih dikenal Prabu Taji Malela dianggap sebagai pokok berdirinya Kerajaan Sumedang. Pada awal berdiri bernama Kerajaan Tembong Agung dengan ibu kota di Leuwi Hideung. Ia punya 3 putra, yaitu Prabu Lembu Agung, Prabu Gajah Agung, dan Sunan Gesan Ulun. Berdasarkan layang Dharma Raja, Prabu Taji Malela memberi perintah kepada kedua putranya, yaitu Prabu Lembu Agung dan Prabu Gajah Agung. Yang satu menjadi raja dan yang lain menjadi wakilnya atau patih. Akan tetapi keduanya tidak bersedia menjadi raja. Oleh karena itu, Prabu Taji Malela memberi ujian kepada kedua putranya. Jika ada yang kalah, harus menjadi raja. Kedua putranya diperintahkan untuk pergi ke Gunung Nurmala, yang sekarang menjadi Gunung Sangkanjaya. Keduanya diberi perintah harus menjaga sebilah pedang dan kelapa muda, yang sekarang disebut dengan dawegan. Akan tetapi Prabu Gajah Agung karena sangat kehausan, dia membelah dan meminum air kelapa muda tersebut, sehingga dia dinyatakan kalah dan harus menjadi raja Kerajaan Sumedang Larang. Tetapi wilayah ibu kota harus mencari sendiri. Sedangkan Prabu Lembu Agung tetap di Leuwi Hideung, menjadi raja sementara yang biasa disebut juga Prabu Lembu Peteng Aji, untuk sekedar memenuhi wasiat Prabu Taji Malela. Setelah itu, Kerajaan Sumedang Larang diserahkan kepada Prabu Gajah Agung dan Prabu Lembu Agung menjadi resi. Prabu Lembu Agung dan para keturunannya tetap berada di Dharma Raja, sedangkan Sunan Gesan Ulun dan keturunannya tersebar di Limbangan, Karawang, dan Brebes. Setelah Prabu Gajah Agung menjadi raja, maka kerajaan dipindahkan ke Ciguling. Ia dimakamkan di Cicanting, Kecamatan Dharma Raja. Ia mempunyai 2 orang putra. Yang pertama, Ratu Isri
Raja Mantri menikah dengan Prabu Siliwangi dan mengikuti suaminya pindah ke Pakuan Pajajaran. Kedua, Sunan Guling yang melanjutkan menjadi raja di Kerajaan Sumedang Larang. Setelah Sunan Guling meninggal, kemudian dilanjutkan oleh putra tunggalnya, yaitu Sunan Tuakan. Setelah itu kerajaan dipimpin oleh putrinya, yaitu Nyimas Ratu Patuakan. Nyimas Ratu Patuakan mempunyai suami, yaitu Sunan Corenda, putra Sunan Parung, cucu Prabu Siliwangi. Nyimas Ratu Patuakan mempunyai seorang putri bernama Nyimas Ratu Inten Dewata, yang setelah ia meninggal menggantikannya menjadi ratu dengan gelar Ratu Pucuk Umun. Ratu Pucuk Umun menikah dengan Pangeran Kusumadinata, putra Pangeran Pamalekaran, ibunya Ratu Martasari atau Nyimas Ranggawulung, keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Pangeran Kusumadinata lebih dikenal dengan julukan Pangeran Santri karena asalnya yang dari pesantren dan perilakunya yang sangat alim. Dengan pernikahan tersebut, berakhirlah masa kerajaan Hindu di Sumedang Larang. Sejak itulah mulai menyebarnya agama Islam di wilayah Sumedang Larang. Pada pertengahan abad ke-16, mulailah corak agama Islam mewarnai perkembangan Sumedang Larang. Nyimas Setyasih atau Ratu Pucuk Umun, anak dari Raja Tirtakusuma, yaitu Raja Sumedang Larang yang merupakan seorang Sunda Muslimah, menikahi Pangeran Soleh atau Pangeran Santri. Pada 21 Oktober 1530, Pangeran Soleh tidak diserahi kekuasaan atas kerajaan Sumedang Larang dari istrinya, dan kemudian dia tidak dinobatkan menjadi penguasa Sumedang Larang. Keduanya tidak memerintah kerajaan Sumedang Larang bersama-sama, serta menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Pangeran Soleh adalah putra Pangeran Pamalekaran atau Pangeran Muhammad, cucu dari Syekh Maulana Abdurrahman, yaitu Sunan Panjunan atau Pangeran Panjunan, dan cicit dari Syekh Datul Kahfi, seorang ulama keturunan Arab Hadramaut yang berasal dari Mekah dan menyebarkan agama Islam di berbagai penjuru daerah di Kerajaan Sunda. 3 bulan setengahnya diadakan syukuran di Kesultanan Cirebon, tepatnya di Dalem Agung Pakungwati, atas diangkatnya Pangeran Soleh sebagai penguasa kerajaan Sumedang Larang. Juga keberhasilan Cirebon menguasai wilayah kerajaan Pajajaran sebelah timur, yaitu Galuh. Pernikahan Pangeran Santri dan Ratu Pucuk Umun melahirkan Prabu Gesan Ulun atau dikenal dengan Prabu Angkawijaya. Pada masa Ratu Pucuk Umun, ibu kota kerajaan Sumedang Larang dipindahkan dari Ciguling ke Kutamaya. Dari pernikahan Ratu Pucuk Umun dengan Pangeran Santri memiliki 6 orang anak. Ratu Pucuk Umun meninggal dan dimakamkan di Gunung Ciung Pasarean Gede di kota Sumedang. Mahkota Binokasih, mahkota kerajaan Pajajaran yang diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun
disimpan di Museum Prabu Gesan Ulun oleh para Kandagalante Kerajaan Pajajaran sebagai legitimasi untuk meneruskan Trah Siliwangi. Keris Panunggul Naga adalah keris milik Prabu Gesan Ulun yang merupakan Raja Kerajaan Sumedang Larang yang terakhir. Keris Naga Sasra yang digunakan oleh Pangeran Kornel yaitu Pangeran Kusumadinata ke-9 saat bersalaman menggunakan tangan kiri, pertanda adanya perlawanan terhadap kebijakan Belanda dalam pembangunan jalan raya pos dengan Gubernur Jenderal Dandes pada peristiwa Cadas Pangeran. Prabu Gesan Ulun dinobatkan untuk menggantikan kekuasaan ayahnya, yaitu Pangeran Santri. Ia menetapkan Kutamaya sebagai ibu kota Kerajaan Sumedang Larang, yang letaknya di bagian barat kota. Wilayah kekuasaannya meliputi daerah Kuningan, Bandung, Garut, Tasik, Sukabumi, kecuali Galuh, yaitu Ciamis. Kerajaan Sumedang Larang pada masa Prabu Gesan Ulun mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang sosial, budaya, agama, militer, dan politik pemerintahan. Setelah wafat pada tahun 1608, putra angkatnya Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata atau Rangga Gempol pertama yang dikenal dengan nama Raden Arya Suradiwangsa menggantikan kepemimpinannya. Pada masa awal pemerintahan Prabu Gesan Ulun, Kerajaan Pajajaran Galuh Pakuan sedang dalam masa kehancurannya karena diserang oleh Kerajaan Banten yang dipimpin oleh Sultan Maulana Yusuf dalam rangka menyebarkan agama Islam. Oleh karena penyerangan itu, Kerajaan Pajajaran hancur. Pada saat-saat kekalahan Kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi sebelum meninggalkan keraton, dia mengutus 4 prajurit pilihan tangan kanan Prabu Siliwangi untuk pergi ke Kerajaan Sumedang Larang dengan rakyat Pajajaran untuk mencari perlindungan yang disebut Kandagalante. Kandagalante tersebut menyerahkan mahkota emas, simbol kekuasaan Raja Pajajaran, kalung bersusun 2 dan 3, serta perhiasan lainnya seperti benten, siger, tampekan, dan kilat bahu atau pusaka tersebut masih tersimpan di Museum Prabu Gesan Ulun di Sumedang. Kandagalante yang menyerahkan tersebut 4 orang yaitu Sang Hyang Hau atau Mbah Jaya Perkosa, Batara Dipati Wiradijaya atau Mbah Nangganan, Sahyang Kondanggapa, dan Batara Pancarbuana atau Mbah Terong Peot. Walaupun pada waktu itu tempat penobatan Raja Palangkasriman Sri Wacana direbut oleh pasukan Banten, akan tetapi mahkota kerajaan terselamatkan. Dengan diberikannya mahkota tersebut kepada Prabu Gesan Ulun, maka dapat dianggap bahwa Kerajaan Pajajaran Galuh Pakuan menjadi bagian Kerajaan Sumedang Larang, sehingga wilayah Kerajaan Sumedang Larang menjadi luas. Batas wilayah baratnya yaitu Sungai Cisadane. Batas wilayah timurnya yaitu Sungai Cipamali.
kecuali Cirebon dan Jayakarta. Batas sebelah utaranya yaitu Laut Jawa, dan batas sebelah selatannya yaitu Samudra Hindia. Secara politik, Kerajaan Sumedang Larang didesak oleh 3 musuh, yaitu Kerajaan Banten yang merasa terhina dan tidak menerima dengan pengangkatan Prabu Gesan Ulun sebagai pengganti Prabu Siliwangi. Pasukan VOC di Jayakarta yang selalu mengganggu rakyat, dan Kesultanan Cirebon yang ditakutkan bergabung dengan Kesultanan Banten. Pada masa itu, Kesultanan Mataram sedang pada masa kejayaannya. Banyak kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara yang menyatakan bergabung kepada Mataram. Dengan tujuan politik pula, akhirnya Prabu Gesan Ulun menyatakan bergabung dengan Kesultanan Mataram, dan dia pergi ke Demak dengan tujuan untuk mendalami agama Islam dengan diiringi 4 prajurit setianya atau yang disebut Kandagalante. Setelah dari pesantren di Demak, sebelum pulang ke Sumedang Larang, ia mampir ke Cirebon untuk bertemu dengan Panembahan Ratu, penguasa Cirebon, dan disambut dengan gembira karena mereka berdua bersama-sama keturunan Sunan Gunung Jati. Dengan sikap dan perilakunya yang sangat baik serta wajahnya yang rupawan, Prabu Gesan Ulun disenangi oleh penduduk Cirebon. Permaisuri Panembahan Ratu yang bernama Ratu Harisbaya jatuh cinta kepada Prabu Gesan Ulun. Ketika dalam perjalanan pulang, ternyata tanpa sepengetahuannya, Ratu Harisbaya ikut dalam rombongan. Dan karena Ratu Harisbaya mengancam akan bunuh diri, dan akhirnya dibawa pulang ke Sumedang Larang. Karena kejadian itu, Panembahan Ratu marah besar dan mengirim pasukan untuk merebut kembali Ratu Harisbaya, sehingga hampir terjadi perang antara Cirebon dan Sumedang Larang. Akhirnya Sultan Agung dari Mataram meminta kepada Panembahan Ratu untuk berdamai dan menceraikan Ratu Harisbaya yang aslinya dari Pajang, Demak, dan dinikahkan oleh Sultan Agung dengan Panembahan Ratu. Panembahan Ratu bersedia dengan syarat Sumedang Larang menyerahkan wilayah sebelah barat Sungai Cilutung yang sekarang menjadi Majalengka untuk menjadi wilayah Cirebon. Karena peristiwa tersebut pula, ibu kota dipindahkan ke Gunung Rengganis yang sekarang disebut dengan Dayeuhluhur. Prabu Gesan Ulun memiliki 3 orang istri. Yang pertama Nyi Mas Cakcukang Gendeng Warung. Yang kedua Putri Sunan Pada. Yang kedua Ratu Harisbaya dari Cirebon. Dan yang ketiga Nyi Mas Pasarean. Dari ketiga istrinya tersebut, ia memiliki 15 orang anak. Prabu Gesan Ulun merupakan raja terakhir Kerajaan Sumedang Larang, karena selanjutnya menjadi bagian Mataram dan pangkat turun menjadi adipati. Pada saat Prabu Suryadiwangsa atau Rangga Gempol memegang kepemimpinan pada tahun 1620 Masehi,
Sumedang Larang bergabung dengan Mataram dalam rangka memerangi Belanda dan menyerang Batavia. Disepakati oleh keduanya bahwa hanya akan ada satu komando dalam upaya memerangi Belanda di Batavia dan dipegang oleh Mataram. Sehingga untuk menunjang teraturnya rantai komando, maka wilayah Sumedang Larang statusnya Kabupaten Wedana. Hal ini dilakukannya sebagai upaya menjadikan wilayah Sumedang sebagai wilayah pertahanan dan persiapan penyerangan kepada Belanda. Sultan Agung kemudian memberikan perintah kepada Pangeran Surya Diwangsa beserta pasukannya untuk merebut Sampang di Madura dan berhasil tanpa jalan peperangan. Sedangkan pemerintahan untuk sementara diserahkan kepada saudaranya, Dipati Ranggagede. Ketika setengah kekuatan militer Kadipaten Sumedang Larang diperintahkan pergi ke Madura atas titah Sultan Agung, datanglah dari pasukan kerajaan Banten untuk menyerbu. Karena Ranggagede tidak mampu menahan serangan pasukan Banten, ia akhirnya melarikan diri. Kekalahan ini membuat marah Sultan Agung, sehingga ia menahan Dipati Ranggagede dan pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada Dipati Ukur. Pada tanggal 12 Juli 1628 datang utusan Mataram ke Timbangganten membawa surat tugas dari Sultan Agung untuk memerintahkan Adipati Wangsanata atau disebut juga Wangsa Taruna alias Dipati Ukur untuk memimpin pasukannya dan menyerbu VOC di Batavia, membantu pasukan dari Jawa. Pada waktu itu, bulan Oktober tahun 1628, dalam surat tersebut ada semacam perjanjian bahwa pasukan Sunda harus menunggu pasukan Jawa di Kerawang sebelum nantinya bersama-sama menyerang Batavia. Tapi setelah seminggu ditunggu-tunggu, ternyata pasukan dari Jawa tak juga kunjung datang. Sementara logistik semakin menipis. Karena persiapan makanan yang kian menipis dan takut kalau mental prajurit untuk turun, maka Dipati Ukur memutuskan untuk terlebih dahulu pergi ke Batavia untuk menggempur VOC sambil menunggu bantuan pasukan dari Jawa. Baru setelah 2 hari, pasukan Sunda yang dipimpin oleh Dipati Ukur berperang melawan VOC, pasukan Jawa datang ke Kerawang dan mendapati bahwa pasukan Sunda tak ada di sana. Tersinggung karena merasa tak dihargai. Bukannya membantu pasukan Sunda yang sedang mati-matian menggempur pasukan VOC, pasukan Jawa ini malah memusuhi pasukan Sunda. Di tengah kekalutan itu, datang utusan dari Daya Ukur, membawa surat dari Enden Saribanon atau Putri Prabu Gesan Ulun, yang merupakan istri dari Dipati Ukur, yang mengabarkan bahwa para gadis atau istri-istri prajurit dan bahkan dirinya sendirinya pun hampir diperkosa oleh Panglima Utusan Mataram dan pasukannya. Panglima dari Mataram itu sendiri ada di Daya Ukur dalam rangka
mengantarkan surat dari Sultan Agung. Dan begitu mendengar bahwa Dipati Ukur tak mengindahkan pesan dari Sultan Agung untuk menunggu pasukan Jawa di Kerawang, para panglima ini kemudian melampiaskan kemarahannya dengan memperkosa gadis-gadis dan merampas harta benda mereka. Mendengar kabar itu, Dipati Ukur yang sedang berperang memutuskan untuk menghentikan perang dan kembali ke Pabuntelan. Dipati Ukur yang marah dengan kelakuan para utusan Mataram itu, sesampainya di Pabuntelan langsung menghabisi para utusan Mataram itu. Sayangnya, dari semua utusan itu ada satu orang yang lolos dari kematian dan kemudian melapor kepada Sultan Agung perihal apa yang dilakukan oleh Dipati Ukur terhadap teman-temannya. Dalam negara Kertabumi disebutkan bahwa salah satu watak Sultan Agung adalah jika memberi tugas kepada bawahannya tidaklah boleh gagal. Jika gagal, maka sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan akan dihukum mati. Maka Panglima Mataram yang lolos ini pun agar terhindar dari hukuman mati, mengarahlah ia tentang kenapa pasukan Mataram bisa gagal menaklukkan VOC. Semua kesalahan itu ditimpakan ke pundak Dipati Ukur. Sultan Agung pun menjadi murka, karena bagaimanapun juga mundurnya Dipati Ukur dari medan perang merupakan kerugian besar bagi Mataram. Intinya, penyebab kekalahan Mataram adalah karena mundurnya Dipati Ukur. Oleh karenanya, Dipati Ukur dicap sebagai pengkhianat dan mau memberontak kepada Mataram. Jadi, karena Dipati Ukur dianggap memberontak, maka Dipati Ukur pun oleh Sultan Agung pantas untuk dihukum mati. Akhirnya Sultan Agung pun menyuruh Cirebon untuk menangkap Dipati Ukur hidup atau mati. Penumpasan Dipati Ukur dipimpin langsung oleh Tumenggung Narapaksa dari Mataram. Dari kenyataan itu, Dipati Ukur kemudian sadar bahwa dirinya sejak sekarang harus menghadapi Mataram. Kekuatan pun disusun. Dipati Ukur mulai melobi beberapa bupati untuk juga melawan Mataram dan menjadi kabupaten yang mandiri. Ajakan ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian ada yang setuju, seperti Bupati Kerawang, Ciasem, Segalaherang, Taraju, Sumedang, Pamanukan, Limbangan, Malangbong, dan sebagainya. Dan sebagian laginya tidak setuju. Di antara yang tidak setuju itu adalah Ki Somahita dari Sindangkasih, Ki Astamanggala dari Cihaurbeti, dan Ki Wirawangsa dari Sukakerta. Belum juga Dipati Ukur berhasil mewujudkan impiannya untuk mendirikan kabupaten mandiri yang lepas dari kekuasaan Mataram. Tiba-tiba Bagus Sutapura, salah satu pemuda yang sakti mandraguna yang merupakan algojo yang dipinta tolong untuk oleh Tumenggung Narapaksa, keburu datang untuk menangkapnya. Dan terjadilah pertarungan sengit di antara keduanya.
dikabarkan peperangan ini hingga 40 hari 40 malam. Setelah semua tenaga terkuras, akhirnya Dipati Ukur pun dapat diringkus, kemudian dibawa ke Cirebon untuk diserahkan ke Mataram. Akhirnya Dipati Ukur pun dihukum mati di alun-alun Mataram dengan cara dipenggal kepalanya. Sepeninggal Dipati Ukur wafat, kekuasaan Mataram di Tatar Sunda pun kian kukuh. Bahkan di wilayah pesisir utara, banyak pasukan Mataram yang tak kembali lagi ke Mataram dan lebih memilih memperistri penduduk setempat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup para prajurit ini, kemudian banyak yang membuka lahan sawah, terutama di daerah Karawang. Berbeda dengan kebiasaan masyarakat Sunda waktu itu, yang umumnya berkebun. Mungkin inilah yang pada akhirnya sampai sekarang Karawang terkenal dengan sawahnya dan menjadi salah satu lumbung padi di Jawa Barat. Setelah habis masa hukumannya, Dipati Ranggagede diberikan kekuasaan kembali untuk memerintah di Sumedang. Sedangkan wilayah Priangan di luar Sumedang dan Galuh oleh Mataram dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Kadipaten Sukapura yang dipimpin oleh Ki Wirawangsa Unggul Sukakerta yang bergelar Tumenggeng. Yang kedua, Kadipaten Bantung yang dipimpin oleh Ki Astamanggala Unggul Cihaur Beuti. Yang ketiga, Kadipaten Parakan Muncang yang dipimpin oleh Ki Somahita. Kesemua wilayah tersebut berada di bawah pengawasan Ranggagede atau Rangga Gempol kedua, yang sekaligus ditunjuk oleh Kesultanan Mataram sebagai Wendana Bupati atau kepala para prajurit Priangan. Hingga kini Sumedang masih berstatus kabupaten sebagai sisa peninggalan konflik politik yang banyak diintervensi oleh Kerajaan Mataram pada waktu itu. Adapun artefak sejarah berupa pusaka perang, atribut kerajaan, perlengkapan raja-raja, dan naskah kuno peninggalan Kerajaan Sumedang Larang masih dapat dilihat secara umum di Museum Prabu Gesan Ulun. Sumedang letaknya tepat di selatan alun-alun kota Sumedang, berstatus dengan gedung Sri Manganti dan bangunan pemerintahan daerah setempat.